Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ya, Jumat pagi. Informasi sedikit terhadap pergerakan secara global kripto karena kita akan masuk ke dalam weekend Sabtu dan Minggu yang biasanya di follow up oleh satu hari bearish pada hari Senin. Apabila di saat kripto uptrend, biasanya kita kenal dengan Bloody Monday, kita akan kasih overall outlook untuk minggu depan dan seterusnya. Sebelumnya, kalau sering atau pernah diperhatikan video yang sudah di-share sebelumnya, kita dalam keadaan downtrend pada market USDT dominansi. Dominance USDT menurun di pasar cryptocurrency berarti menggambarkan kenaikan pada pasar BTC. Pada pasar cryptocurrency, apabila dalam market USDT dominance naik, berarti adanya penurunan pada cryptocurrency. Begitu juga kebalikannya. Pada level-level sebelumnya sudah pernah dibahas kalau misalkan USDT dalam keadaan menurun dari bulan September dia sudah mengalami downtrend, di mana berarti kita sudah dalam masa valid cryptocurrency itu dalam masa uptrend saat sudah terbukti melewati high time frame supply di sini, ya, dan dia akan mendapatkan momentum setelah dia melewati area support yang sebelumnya menjadi area resistance di sini. Oke, untuk secara logikanya adalah waktu itu di sini ada area resistance yang tidak membiarkan harga USDT naik lebih tinggi, namun ditahan. Ini yang menyebabkan adanya kenaikan pada harga cryptocurrency. Namun setelah level itu dijebol, dia sudah menjadi level support yang baru. Nah, sekarang kita sudah pernah di retest level tersebut dan ternyata fail, dan ternyata berhasil dan membuat lower high relatif terhadap high yang berada di sini. Ya, itu pertama. Dan level ini menjadi level yang penting. Dua level ini dan tinggi high yang di sini menjadi area key resistance atau key level support untuk pasar USDT.T. Maka dari reversal yang akan terjadi dari sini adalah momentum yang sangat kuat untuk pasar cryptocurrency. Apa yang terjadi sekarang adalah apabila kita perhatikan time frame di daily, kita ada level support sebelumnya di sini, high time frame support, demand yang akan selalu membeli harga, akan menjual USD-nya, akan menjual cryptocurrency-nya dan membuat USDT.T dominance-nya meningkat. Namun level ini telah ditembus pada tanggal 9 November 2023. Ini adalah gong pertama untuk membuktikan kalau misalkan harga Bitcoin, harga cryptocurrency secara keseluruhan telah masuk fase uptrend dengan adanya bukti atau dengan confirmation. Oke, harga retest pada time frame yang lebih rendah di sini dan membawa harga lebih rendah. Nah, setelah harga memasuki level key resistance dan key support di sini, harga mulai menjadi volatile yang sangat kuat. Kita melihat di sini ada lower low, tapi juga membuat higher high di sini. Berarti ini adalah area shakeout para market maker di level tersebut. Oke, level ini menjadi level shakeoutnya market maker. Ini adalah level yang berbahaya untuk market participant. Namun apabila memasuki pada level pada key level juga, ini menjadi suatu level yang baik untuk dibeli. Yang dimaksudkan key level adalah di sini high time frame supply yang sebelum menjadi high time frame demand yang berubah menjadi supply setelah harga tembus pada 9 November 2023. Harga turun dan harga kembali naik lagi mengetes high time frame supply tersebut, lalu harga di reject. Harga tidak mampu meningkat di atas high time frame supply, maka level ini menjadi valid key level di mana harga sekarang dibanting lagi ke bawah, dan ini menjadi suatu tanda yang sangat baik pada market
cryptocurrency secara keseluruhan. Apalagi kalau kita lihat bantu dengan adanya DXY menjadi ada perubahan karakteristik terhadap korelasi DXY dan juga pasar kripto secara keseluruhan, di mana biasanya saat DXY naik seperti ini maka cryptocurrency akan turun. Nah, sekarang DXY sedang naik, namun kita juga melihat adanya kenaikan pada pasar kripto secara keseluruhan, berarti adanya mulai ada perubahan psikologis atau market participant yang berada dalam pasar kripto secara keseluruhan. Saya akan memasukkan overlay total di sini untuk membuktikan bahwa ada perbedaan regular, percentage, salah, maaf, new price scale kita lihat. Oke, new price scale di sini kita lihat, kita gabungkan. Universal scale to live itu right. Nggak bisa sekarang ya, harus terpisah. Oke, jadi kalau kita umpetin dulu gambarnya, di sini ada correlation antara DXY dan juga total. Di sini ada yang biru adalah dolar, ya, pergerakan dolar secara keseluruhan. Ini DXY, dan yang kuning adalah pergerakan dari pasar cryptocurrency secara keseluruhan dengan chart total. Oke. Di sini kita lihat adanya counter relativity atau hal yang bergerak secara berlawanan. Pada 17 Juli 2023 dia pergi naik dan harga cryptocurrency adanya penurunan. Di sini juga kita bisa lihat adanya kenaikan, di sini ada penurunan, di sini adanya penurunan, di sini dalam keadaan masih menurun. Berarti di sini adanya perubahan karakteristik setelah adanya downtrend yang di sini. Di sini sebelumnya dia mengikuti karena berarti ada momentum, disebutnya adalah partisipan yang lebih mengikuti perasaannya atau psikologikalnya lebih dipentingkan daripada fakta harga korelatifnya. Dan setelah mereka sudah mulai tenang, akhirnya mereka mulai melihat adanya bagaimana pergerakan secara global, apakah dolar naik, apakah turun. Dia baru membuat keputusan dari fakta data. Sebelumnya saat ada non-correlation terhadap USD dan juga total, berarti ini menggambarkan suatu adanya pergerakan psychological yang kuat. Seperti contohnya seperti ini juga, di sini sudah mulai ada penurunan pada DXY dan di sini sudah mulai naik kan. Nah, di sini ada kenaikan, namun cryptocurrency tetap naik. Di sini ada penurunan sebentar dan sekarang sudah menjadi fluktuatif yang sangat tinggi. Berarti kita bisa menggambarkan kalau misalkan partisipan dalam sini sudah mulai bisa disebut FOMO, atau bisa jadi ini adalah suatu pergerakan psikologikal yang baru. Sudah ada perubahan secara psikologikal, namun akan kembali menjadi non korelatif lagi seperti semula pada waktu tertentu. Seperti contohnya seperti ini, DXY BTC turun, ya, total turun, DXY naik. Nah, setelah itu dia turun, di sini ada mulai kenaikan, di sini ada kenaikan, di sini ada penurunan. Dia selalu non korelatif seperti itu. Dan dia kalau sekarang lagi korelatif seperti ini, maka dia akan kembali ke fasad utamanya, yang dimana USD dan cryptocurrency secara global akan selalu berlawanan. Oke, kita sudah membahas ini, kita close dulu total DXY. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pasar emas. Kenapa emas ini juga perlu kita perhatikan, karena ZAO USD Gold ini menjadi suatu safe haven di mana saat terjadi perperangan. Yang seperti kita tahu, belum ada titik terang antara perperangan antara Israel dan juga Palestina, belum ada titik terang sama sekali. Maka seharusnya apabila kita melihat adanya potensi seperti ini masih menggambarkan bahwa orang-orang seharusnya tidak terlalu panik,
orang-orang sedang dalam keadaan panik dan mereka akan menjual asetnya untuk menjadi emas, ya, untuk menjadi emas seperti salah satu contohnya saat adanya COVID dan juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, maka orang akan menaruhnya di emas. Kalau kita perhatikan di sini saat Oktober ini awal-awal mula kasusnya si ini ya, yang isu itulah pada tanggal 7 Oktober pemboman, sudah ada peningkatan harga pada Zhao hingga ke titik sini. Nah, dan sekarang sudah mulai adanya penenangan pada sudah membuat sideways kurang lebih dalam 30 hari. 30 hari ini dalam 3 bulan maksudnya. Dalam 3 bulan sudah ada sideways yang cukup lama untuk pasar Zhao USD. Nah, kemana arahnya apabila kita perhatikan ini sudah ada pengetesan berkali-kali pada high-nya di atas ini, dan ini akan membuat high berikutnya dengan fundamental yang kita tahu bahwa peperangan tidak ada hentinya antara Ukraina termasuk juga dengan Rusia juga masih belum damai-damai banget. Jadinya akan kemungkinan besar Zhao USD akan melakukan pergerakan lebih tinggi setelah ini, karena sekarang kita lihat ini adalah falling wedge, dia akan membuat sekali atau 2 kali pergerakan lagi seperti ini, baru kita ini menjadi salah satu tanda yang akan membantu dorongan untuk pasar cryptocurrency, dimana apabila Zhao naik berarti dolar turun. Kalau misalkan dolar turun berarti cryptocurrency juga akan mendapatkan dorongan inflow money-nya yang akan masuk ke dalam pasar cryptocurrency. Jadi pergerakan yang kita lihat sekarang sudah di discount untuk masa depan, harga masa depannya seperti apa, namun juga ini belum masuk ke fase kita bisa bilang eksplosif untuk di pasar cryptocurrency. Kita bisa lihat BTC dominansinya pada pasar keseluruhan market untuk BTC. Kita bisa lihat dia sudah melakukan pergerakan sideways kurang lebih selama 6 bulan, 4 bulan, kurang lebih hampir 4 bulan. Sideways di sini untuk dominansi kita masih melihat dia ada di antara 53 hingga kisaran 50 hingga ke 55. Apabila level ini tembus level 55, level berikutnya adalah 57 untuk retestnya, dan apabila dia kembali ke level ke 59 dan 63, dia akan adanya rotation terhadap altcoin. Jadi target utama adalah pertama kali dia harus tapi yang saya targetkan adalah level 60 hingga ke level 63. Ini adalah level di mana BTC akan mengalami sideways seperti yang terjadi sekarang seperti ini, dan melanjutkan pergerakan downtrendnya yang akan bisa kembali retest pada level 55% sebelum altcoin kembali anjlok dan dibantu untuk BTC pergerakan akhirnya. Jadi ini target utamanya adalah untuk BTC USDT, dominansinya adalah di 60%. Grafik ini bisa membantu kita untuk melihat di mana rotation terhadap BTC dan juga altcoin berikutnya. Seperti ini adalah sideways. Kalau sideways pada BTC dominance, kita bisa lebih fokus terhadap pasar-pasar altcoin karena altcoin akan lebih dominansi. Tapi apabila sudah level 55 ini tembus, maka kita seharusnya lebih fokus terhadap BTC saja, karena berarti altcoin tertekan dibandingkan oleh BTC.D. Kita perlu perhatikan juga pada di sini ini ada wishlist ya, bukan wishlist, sorry ya, namanya watchlist. Watchlist di sini ada RIV USDT, VTHO USDT. Ini adalah contoh yang termudah seperti ini, Ethereum USDT. Berarti Ethereum USDT yang terjadi adalah kita sedang membandingkan harga Ethereum dengan harga dolar dalam bentuk token Tether. Kita sedang membandingkan harga berapa harga satu Ethereum dengan harga dolar. Tapi saat harga seperti sekarang ini, kita jangan fokus terhadap mata uang dolarnya, tapi kita fokuskan terhadap pair BTC-nya. Karena yang kita ingin bandingkan adalah pair mana yang lebih baik antara Ethereum atau BTC. Seperti sekarang kita ada di area support untuk Ethereum dan BTC, di mana level sebelumnya kalau misalkan di sini pernah terbukti sekali dia setelah level kena di area sini dia kembali ke level 08. Berarti ada increment kurang lebih
sebesar 73% dibandingkan oleh BTC. Oke. Contoh seperti lainnya adalah di sini sudah ada penanda historicalnya. Oh, di sini ada satu kali kuat, 2 kali kuat, 3 kali. Di sini dia fail level tersebut, dia kembali ke atas. Oke, kita sudah membuat floor baru. Di sini juga sekali sudah 1 week, berarti di sini orang-orang yang masang stop loss dengan titik terendah di sini sudah dihapuskan orderannya. Dan apabila kita lihat di sini, kita lihat ada buying power yang kuat yang membuat higher high dan dia kembali floor sekarang ke atas. Berarti di sini kita telah membuktikan dengan chart kalau misalkan sekarang Ethereum telah adanya fase pembelian yang kuat pada pasar market. Jadi untuk sekarang bandingan mana Ethereum atau BTC untuk dibeli, setelah menurut analisa saya pribadi, saya akan memilih Ethereum untuk dibeli dibandingkan oleh BTC karena chart ini adalah Ethereum dibandingkan Bitcoin. Saat Ethereum naik nanti, berarti Ethereum lebih kuat daripada BTC. Selama ini yang kita lihat dari sejak 8 September 2022, Ethereum dalam keadaan downtrend. Ya, Ethereum dalam keadaan downtrend dan telah di-failkan pada kemarin 12 Januari. Harga sudah ditembus, level resistance ini sudah ditembus dan sekarang kembali lagi masuk ke dalam, namun dia tidak membuat lower low yang baru terhadap ini. Dan apabila dia menembus level high yang di sini, kembali membuat higher high, ini menjadi salah satu target kita untuk mencari entry pada Ethereum dibandingkan dengan BTC. Apabila kita lihat sekarang BTC USDT, dia sudah menjadi higher high continuous dan moving average-nya bisa dilihat, ini adalah moving average yang sangat-sangat sehat. Di weekly-nya juga kita bisa melihat moving average-nya sangat sehat dan ini sudah masuk ke dalam fase pasif, masuk ke dalam fase yang betul-betul dalam mengalami fase uptrend. Dengan target kita apabila dengan menggunakan dolar ya, ampere dolar kita ada di 35 hingga 32 hingga ke 36. Ini adalah target konservatif yang sangat-sangat nggak ambil kemungkinan kalau misalkan Ethereum akan membuat higher high, namun saya percaya bahwa Ethereum akan membuat pergerakan yang lebih tinggi pada level-level sebelumnya. Dikarenakan ini adalah leg pertama, ini akan membuat leg kedua lagi pada fase secara monthly ya. Monthly ini hanya pergerakan yang sangat insignifikan dibandingkan dengan pergerakan secara keseluruhan dengan masa depan keseluruhan pasar cryptocurrency. Oke, untuk Ethereum kita bisa masuk sekarang, pindah kita lihat ke top 100 di CoinGecko. Di CoinGecko masuk. Oke. Kita bisa lihat ini adalah top 100, ini ranking ya hingga ke 100. Kita bisa lihat dari keseluruhan price yang bergerak dalam 7 hari terakhir, itu pergerakan yang paling besar yang mana. Kita bisa sorting dari ini, kita bisa lihat ada FED, ada BEAM, ada BitTensor, ada SEI, Helium, Stacks. Kita pengen ambil 5 terbesar, 1, 2, 3. FED, BEAM, BitTensor, SEI, Helium, Stacks. Oke, kita lihat di daily. Kita rubah menjadi line. Oke, lalu kita tambah TAO USD, same scale. Kita nyalakan dulu label, simbol name label, Fed TAO. Kita bisa lihat lagi Fed BEAM, TAO SEI. Sorry. BEAM,
4, baru 4, dan 5 dengan fat chain. Oke. Dalam kelima ini kita bisa melihat dari pergerakan yang paling bottom ya. Kita bisa lihat dari sini juga boleh, nggak ada masalah. Pergerakan yang paling kuat adalah pada TAO USD. Sudah bergerak sebesar 1000%. Di sini kita bisa melihat terendah. Berarti kan kita bisa mengasumsikan, biasanya kita mengasumsikan harga sudah terlalu tinggi dan kita tidak berani. Tidak. Jadi kalau saat dalam keadaan pasar cryptocurrency naik, kita mencari leading indicatornya adalah TAO. Untuk sekarang ya, dalam 7 hari terakhir adalah TAO. 7 hari terakhir ini adalah yang paling kuat adalah TAO dan HNT, PIM, C, FED. Dengan data yang kita dapatkan dari CoinGecko pada 7 hari pergerakan, kita mendapatkan 56, 53, 52, 46, 43. Ini adalah yang paling tidak kuat dalam 100 top koin yang berada di CoinGecko. Kita bisa melihat sekarang yang paling rendah, kita bisa melihat ada TIA, Osmo, STR, XMR, FDUSD. Untuk ini FDUSD ini adalah mata uang dolar, jadi saya tidak akan menggunakannya. Kita bisa melihat ada Astar, kita masukkan dulu ya. Osmo, XMR dan juga DEM. Dengan seperti ini kita bisa melihat 7 pergerakan koin yang sangat kuat dalam 7 hari terakhir dan juga 5 koin terlemah dalam 7 hari terakhir. Apabila kita mendapatkan data seperti ini, kita bisa melihat, oke, kita lihat dengan cara di sini ada tanda 5 hari, di sini ada tanda 1 bulan. Kita ingin melihat pergerakan 1 bulan terakhir pada pair mereka semua. 1 bulan terakhir kita bisa melihat TAO paling kuat juga, masih tidak ada perubahan besar. Kita bisa melihat ada pergerakan yang cukup signifikan. Di sini ada bottom. Kita ingin melihat dari bottom tersebut apakah adanya flow yang berubah. Kita bisa melihat di sini DEM yang paling kuat. Kita bisa melihat dengan 2 cara, yaitu adalah continuation pada kekuatan, atau kita bisa beli yang lemah pada DEM USDT dengan alasan kalau misalkan adanya inflow perputaran dari titik terendah dan dia menjadi yang paling kuat. Terjadi pada titik terendah di sini ya, adanya bottom pada multiple coin, pada XMR terutama. Kita bisa melihat adanya bottoming di sini dan dia sudah mulai adanya perputaran. Kalau kita gerak-gerakin ini juga berubah ya bindingnya, jadi harus hati-hati melihatnya dari titik terendah dari salah satu pair aja untuk menjadi benchmarking aja. Benchmarking setiap orang akan pasti bisa berbeda dengan cara sudut pandangnya masing-masing. Tapi yang saya dapatkan adalah BIM yang paling kuat dan IEM paling kuat. Dengan new tab saya akan menggunakan mata saham. Nanti mata saham buat saham ya. Execution atau default. Kembalikan ke fase normal di sini, ke fase normal, dan saya membutuhkan untuk melihat satu persatu yaitu DEM USDT. Oke, kita dapatkan DEM USDT. Kita lihat dulu secara fundamental koin apa dia. Kita lihat secara basic aja. DEM historical price di sini ada all time low $3,54 dari sejak Februari 6, 2024, 9 hari yang lalu dia all time low. Dan sekarang high-nya pada 8 dan dia baru beredar dalam pasaran dari maksimum. Dengan cara maksimum kita lihat Februari 7. Berarti ini adalah koin yang relatif baru 1 minggu yang lalu. Seperti yang kita tahu, apabila koin baru dia mungkin bisa memberikan kita high return dengan cukup baik.
Yang seperti itu dia sudah dibelanjakan di Binance, bisa di Bing, KuCoin, Max, dan lain-lainnya. Dan kita bisa melihat dengan dengan volume terbesar ada di exchange Binance, dan ini bukan volume yang main-main. Ini dia berada di 85 juta dolar dalam satu hari ya. 85 juta dolar dalam satu hari bukanlah volume yang bisa dianggap remeh. Ini adalah volume yang sangat besar, dan kita bisa melihat yang lain dengan volume lain. Dua-duanya ada di Turki juga mendapatkan yang besar. Bybit ada 7 juta, 6 juta. Secara keseluruhan ini merupakan sesuatu yang cukup masif. Kita bisa lihat juga perpetualnya di sini berapa banyak yang dibelanjakan. Yang besar ada 258 juta dalam futures dalam hari ini saja sudah 258 juta. Ini untuk perpetual. Kita bisa lihat futuresnya belum ada. Oke, dimensions. Kita bisa melihat juga di sini ada market cap, current price kita ada memiliki 1 juta. Ya, market cap VDV-nya ada di 0,15. The closer the market cap VDV to 1, the closer the market is fully diluted, the value to vice versa. Kita masih sangat jauh apabila kita membandingkan dengan VDV to 1. Kita masih sangat jauh ya. Jadi ini masih market untuk sangat mungkin bisa untuk meningkat. Apabila kita melihat dia baru keluar minggu lalu, dan juga kita bisa melihat di sini dia ada di kontraknya, ada di Cosmos atau di Atom berarti ya. Izinkan saya pause sebentar. Oke, secara fundamental kita perhatikan terlebih dahulu apa itu Dimension. Dimension sendiri adalah aplikasi untuk membangun Roll Apps. Dimension is a home for easily deployable and lightning fast app chains called Roll Apps. Jadi apa Roll Apps itu sendiri? Roll Apps adalah it's an online application virtualization platform, which is a fancy way of saying that it hosts application in the cloud and allow you to use them from almost any device with a web browser. Oke, yang seperti kita tahu sekarang sudah masuk ke zamannya itu virtualization atau VR yang terakhir dibuktikan oleh salah satu adalah Apple Vision Pro. Vision Pro ini adalah alat untuk memakai kita melihat sesuatu dengan visualization dari mata kita langsung. Apa yang kita bisa lihat ini menjadi seperti ini, salah satu contohnya yang berada di sini. Kita bisa lihat ini adalah yang dia lihat langsung dengan cara, dan ini akan sangat dibantu dengan pergerakannya adanya Roll App. Roll App itu menjadi salah satu solution untuk dengan device yang memorinya tidak terlalu besar, ditambah lagi kita sudah masuk ke era 5G. Ini adalah untuk alat bantu di mana nantinya virtual reality juga augmented reality ini menjadi salah satu solution. Dengan kita sudah device kita semakin lama semakin kecil, jadi kita membutuhkan space dengan high definition yang besar, berarti kita memiliki storage yang cukup kuat, cukup besar, berarti kita harus dibantu dengan adanya teknologi Roll Apps tersebut. Tech spec kita bisa lihat kapasitinya ada 256, 512 dan 1 terabyte. Ini tidak akan cukup untuk high definition secara keseluruhan, apalagi sudah kalau kita masuknya ke media consumption 1 terabyte is not quite enough. Kita semua sudah cloud based apabila kita itu membutuhkan Roll Apps. Seperti contohnya currently 150 apps available in Roll Apps, including 40 Office application, Libre, OpenOffice, dan ini sangat-sangat membantu kita dalam pergerakan dengan menggunakan namanya augmented reality, virtual reality. Salah satu contohnya adalah Apple Vision Pro seperti ini. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah melakukan pekerjaan kantor, bisa menggunakan map, dia bisa sambil melihat juga lingkungan searah ya yang berada. Kita seorang sedang jalan, tidak mengganggu pergerakannya karena dia bisa melihat area sekitar juga tetap. Dengan itu makanya dengan adanya Dimension ini menjadi salah satu untuk developer akan menggunakan ini agar bisa
dengan iming-iming blockchain, utamanya adalah bisa membentuk aplikasi yang lebih cepat. Dengan juga pastinya ada intrinsic value-nya yang bisa didapatkan oleh dengan blockchain, seperti kita misalkan jalan atau menggunakan bersih-bersih rumah menggunakan virtuality yang awalnya malas bekerja, nanti ada membuat suatu game. Apabila kita bersihin rumah, kita menggerakkan seperti itu, kita dapat poin dengan insentif seperti itu. Ini adalah backbone ya, bisa satu aplikasi backbone yang membantu suatu infrastruktur lagi. Oke, secara fundamentalnya di sini kita lihat sudah masuk ke dalam portal dimensionnya. Kita bisa melihat adanya dalam ini ada staking ya, seperti ada Matic, ada staking, ada governance. Seperti hal wajar lainnya ya, tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal itu, tapi ini bisa menjadi salah satu dorongan kenapa harganya bisa sangat tinggi, karena secara fundamental kita punya yang lagi booming ini, sekarang lagi booming masalahnya adalah Apple Vision Pro dengan virtual reality-nya, dengan AI-nya, dengan segala macam caranya untuk memikat, karena ini adalah salah satu yang teknologinya sudah lama, namun apapun yang dibentuk oleh Apple itu menjadi suatu magic yang baru. Oke, kita close ini, kita don't have to. Kita kembali lagi ke chartnya. Dia di 7 Februari itu sudah ada kenaikan sebesar berapa? 33.000 ya kalau kita lihat di sini daya M, namun ini bukan chart yang valid. Chart yang valid kita bisa lihat dari sini. Dia naiknya hanya sebesar 125% dari Februari 6, dari harga terendah ada di 354. Mungkin waktu awal-awalnya mungkin di 0.20-an ya, dikarenakan itu airdrop. Seperti airdrop orang dapat di 0.20 itu ada kemungkinan, namun dengan tidak value yang cukup besar, maka orang akan kembali lagi buy areanya. Dia butuh konsolidasi yang cukup lebar ya, seperti contohnya di sini sudah mengalami konsolidasi. Kita lihat dengan time frame 2 hours AM di sini mengalami sideways selama 5 hari, dan sini sudah mulai down, sudah ada uptrend selama level ini tidak ditembus. Ini level support ya, level support ini menjadi area kita. Kalau misalkan harga turun lagi ke daerah 7 boleh buy, kalau misalkan nggak tertarik juga nggak ada masalah DM. Cuman ini salah satu yang menarik aja untuk kedepannya karena punya fundamental yang cukup berdekatan dengan AI dan juga virtual reality. Oke, kita lihat lagi, kembali lagi tadi yang poin terbesar ada BIM USD. BIM sendiri apa? Sudah ada sejak Oktober 27, 2023 hingga sekarang dia ada peningkatan sebesar 554%, dan all time high-nya terjadi pada 20 jam yang lalu. Berarti ini baru saja, ini masih dalam keadaan uptrend yang cukup kuat ya, berarti BIM ini uptrendnya. Kita bisa lihat kembali di sini BIM. Oke, ini poin cukup baru. Ini dalam kondisi yang uptrend, namun ini berarti memiliki pergerakan yang tidak terlalu eksplosif, atau pergerakannya dia santai namun pasti naik. Seperti pergerakannya 1, 2, 3 ini belum tahu, ini belum topnya. Depan kita bisa berharap ini akan tetap lanjut di pergerakan wave-nya dia dalam daily ini dalam keadaan uptrend. Oke, nggak ada di 4 hour-nya area buy ada di sini yang terendahnya. Ini ada support resistance flip-nya yang belum di retest di 0019, cukup jauh kisaran 30%, which is unlikely untuk sekarang ya, untuk sekarang bisa unlikely, tapi ada kemungkinan bisa juga ke sana, tapi nggak diharapkan adanya perubahan
30% untuk sekarang. Namun tidak paksaan untuk membeli BIM juga, kita memiliki alasan untuk membeli yang lain seperti yang tahu juga tadi yang salah satu yang masih terkuat dalam 1 bulan terakhir. Kembali lagi 1 month tahu paling kuat, tahu USDT dalam 1 hour dalam yang sangat kuat, dalam daily juga sangat-sangat kuat. Kita melihat pergerakannya sudah ada 1110 kali lipat. Kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir, oke, dengan time frame 30 menit, ini sudah menjadi salah satu poin yang signifikan naiknya dari 225 sekarang udah 605. 1 bulan terakhir aja, 3 bulan kita lihat pergerakannya dari harga 129 hingga sini. Ini pergerakannya pelan, namun juga yang salah satunya kenaikannya pasti. BIM memiliki kecenderungan yang akan naik seperti ini nantinya. Ini bukannya seperti RIG USDT yang memiliki pergerakan sekali gerak dia langsung pergerakannya 100% seperti ini, namun juga turunnya dia akan dalam. Tidak yang seperti itu, dia memiliki karakter yang berbeda. Oke, kita bisa lihat juga berikutnya kita ada di DEM. Oke, ini yang pilihan tahu yang paling kuat dan juga yang paling rendah DEM. Ini DEM sudah pasti masuk ke dalam wishlist saya untuk beli DEM. Saya berharap dia ada penurunan yang cukup dalam lagi, kisaran 10% turun, saya akan buy DEM. Mungkin yang diharapkan adalah Sol USDT untuk dilihat ya analisanya. Sol USDT dalam keadaan uptrend di 1 hour-nya kita bisa lihat di sini. 4 hour-nya naik dalam keadaan uptrend. Moving average saya nyalakan. Aktif. Oke. Kita close ini kayaknya sudah tadi aku. Close sudah saving. Kita close dulu ya. Ada keanehan terhadap indikatornya. Oke, sudah muncul lagi kembali moving average-nya. Ya, moving average kita bisa lihat ini sangat sehat untuk Solana, walaupun dia sudah kembali melakukan retracement, kembaliin. Yang kemarin beli di 120 berarti sudah beli di top. Pergi lagi ke bawah, sudah menemui level support di 79. Walaupun saya harapkan dia masuk ke dalam level 76 hingga ke 76.30 hingga ke 67 menjadi area buy kita. Namun harga mohon maaf tidak menyampai ke sana, dia hanya berhenti di sini dan membuat support area ini. Yang berarti kita kalau misalkan mau nambah back di Solana, kita bisa mencari area 97 hingga ke 102 untuk area buy kita. Untuk di daily-nya ya, kalau untuk short term-nya kita bisa lihat adanya penguatan itu ada di 106 hingga di 103, namun berdekatan juga pada level daily-nya, jadi saya tidak ada harapan yang cukup kuat untuk dia ditahan di level 103 ini. Dia akan tembus dan mencari area 97 hingga ke 103 ini. Oke, itu untuk Solana. Untuk jangka panjangnya Solana tetap masih dalam keadaan uptrend. Kita bisa lihat di sini dengan resistance di 260 all time high-nya dia. Tentu dia akan bisa kembali ke sana dengan waktu yang cukup lama. Di sini ada historical resistance. Pada 140 hingga ke 156. Resistance pertama, resistance kedua, dan all time high di sini. Ini target-target untuk Solana kalau ingin profit taking sedikit demi sedikit, nggak ada masalah. Untuk 1 hour-nya kita melihat ada pelemahannya di sini.
ada 110 hingga ke 108 untuk di 1 hour. Jadi jangan terlalu pantau di 1 hour, kita tinggal lihat di daily-nya aja. Daily-nya juga sudah mulai sehat, nggak ada masalah. Kita masuk ke PP. PP masih dalam keadaan downtrend, baru saja breakout hari ini. Kita harapkan dia masih membuat pergerakan yang kuat, namun sepertinya kita akan mendapatkan correction pada hari Sabtu. But no problem, kita lihat sudah banyak yang merah di sini ya pergerakannya. Karena ini secara keseluruhan saya shorting dari yang paling kuat hingga paling rendah. ORN juga paling kuat hari ini. Tadi saya mau buy, namun harganya tidak retrace ke bawah. Saya mengharapkan harga kembali di 124, namun tidak ada retracement ke sana dan harga masih kelanjutan ke atas. Jadi nggak ada masalah. Leave it kalau misalkan telat. Misalkan dia nanti kembali masuk ke area support, baru kita buy. Karena ini udah masuk area support yang barunya ada di sini. Oke, dari sinilah ini area support terbaru untuk Orient. Baru di sini kita coba lihat nanti di time frame yang lebih rendah. Kalau kita lihat di 1 hour untuk menjadi area support dan level area supportnya di 1 hour, kita bisa lihat di 5 minutes untuk menjadi fine tuning kita entry-nya. Apakah ada reversal atau enggaknya nanti di 1 hour. Pairnya di 5 minutes, di 4 hour pairnya di 15 menit, di daily pairnya itu ada di 30 atau di 1 hour. Itu bebas, preferential aja. Oke, yang juga salah satu yang kita kemarin bahas sudah WLD USDT. WLD USDT dalam keadaan uptrend, sudah sekarang masuk ke area resistance yang berhasil tembus. Resistennya lagi ditahan ya di sini, dan saya harap ini ada pelanjutan penguatan pada WLD dan harap terus meningkat karena di sini downtrendnya sudah di break. Kita lihat kayak yang tadi saya bahas untuk daily, kita lihat dulu polanya sudah break apa enggak. Oke, di daily downtrendnya sudah berhenti di sini, dan di 30 menit kita bisa fine tuning waktu entry di level tersebut. Di sini levelnya sudah di break, ya kan? Sudah break di sini, kita bisa melihat adanya penguatan. Setelah level ini kita bisa buy dengan stop loss di sini. Kalau menggunakan stop loss, kalau enggak ya susah. WLD salah satu juga shitcoin yang cukup menarik bagi saya adalah CHOQ USDT. Ini merupakan ya shitcoin, namanya ada CHOQ, ini berarti kok dari kata ayam ya, kok Inu, seperti Shiba Inu dan lainnya, Floki, seperti apa yang lainnya juga. Ini merupakan salah satu koin yang nggak ada secara fungsionalnya ya. Kalau misalnya market FTV-nya sudah di 1, berarti ini sudah mencapai titiknya ya. Hampir rata-rata kalau misalkan kayak koin seperti itu dia ada di 1 ya. Floki misalkan PP ada di 1. Terus kita melihat juga seperti Dodge dia ada di 1. Jadi market FPV-nya profesionalnya sudah di 1, fully dilutednya sudah masuk ke dalam keseluruhannya. Market cap 24 market hour trading volume juga 255 juta ya. Not small money, harus 32 dalam finance itu sendiri. Perpetual kita bisa lihat di 500 juta, yang berarti hampir sama tadi kan DYM dan ini. Nah berarti ada money is playing di Dimension, ada uang berputar di sana. Kalau misalnya salah satu koin di 11 besar dan kita bisa membandingkan DYM dengan mata uang keberapa dia, mata uang di 71 ada uang sebesar, dan dia baru keluar minggu lalu dan masuk ke 71 terbesar. Ini bisa menjadi salah satu yang menarik untuk kita pantau DYM. Ya 85 ya, lihat cukup besar ya. Ya perpetualnya volume kita lihat lagi 250, setengah dari
Inu ya, kita lagi ngebahas Flock Inu tadi, maaf. Untuk ini kita masuk ke 1 year. Pergerakan terendah kita bisa lihat sudah 2000, dan itu adalah all time low-nya ada di 2 bulan yang lalu. Nah, kita bisa melihat kayak seperti contohnya aja kita Flocky. Flocky adalah 40.000 over 2 years ago ya. Dengan Dutch kita bisa lihat lagi Dutch dia di 97.000. Untuk Shiba dia ada di angkanya sampai nggak bisa kebaca ini berapa ratus kali lipat yang didapatkan oleh orang-orang di Shiba location-nya. 50% ada di Vitalik Buterin ya. Dengan sekarang all time high-nya sudah turun gila-gilaan 88% over 2 years ago. Oke, kita lihat maksimumnya, pergerakannya betul-betul nggak masuk akal, masuk ke berkali lipat seperti ini. Namun inilah yang saya harapkan pada Chok Inu. Kenapa ini salah satunya yang saya pantau dari yang koin-koin yang lain? Pertama, dia masuk di 500 besar, fully diluted ada 1, sama seperti yang lainnya, nggak ada masalah. Tapi di KuCoin di 1 juta hari ini saja. Dan itu salah satu koin yang bisa saya tradingkan pada pintu ya, pintu. Dan dia untuk secara duration baru dibuatnya apa tidak, baru apa enggak, dia baru dibuat pada Desember, berarti kurang lebih dari 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu dia sudah meningkatkan kurang lebih 200%, sudah meningkatkan sebesar 2000, atau berarti 200%. 2000% berarti sudah 20 kali lipat ya, maaf 20 kali lipat dari kalau kita beli di all time low, berarti sudah 20 kali lipat. Dan kita lihat yang tadi Flocky dengan yang lain-lain bisa meningkat sangat-sangat signifikan, berarti ini menjadi salah satu alasan untuk bisa kita beli ya, bisa saja. Namun jangan ya, namanya seperti ini kita kayak lagi main lotre, jadinya jangan masukin banyak-banyak, cukup kita bisa lihat juga situsnya juga nothing special, itu kan Bitcoin of chain, nggak ada nothing special. Kita udah tahu ini kalau misalnya ini shitcoin, benar-benar shitcoin, jadi jangan terlalu difokusin yang kayak seperti ini nggak ada intrinsic fundamentalnya, benar-benar bukan hampir emang nggak ada. Jadi selama kita cuma ride the wave aja, selama dia naik. Alasannya oke, kita masuk ke dalam chartnya. Kenapa ini menjadi alasan yang baik untuk buy? Di sini ada buy area volume yang cukup baik selama 5 hari terakhir, dan satu retrace tiga volume yang kuat, dan dilanjuti correction. Ini apakah akan melanjutkan pergerakan ke atasnya? Seperti yang lain, kemungkinan ini akan melakukan stagnansi di sini. Sampai hari Sabtu mungkin ada downtrend ya, besok Sabtu orang profit taking, liburan atau apa, masuk hari Sabtu. Senin harga di drop dulu untuk masuk ambil ya, satu libur itu biar bisa masuk posisi lebih rendah lagi pada hari Sabtu. Hari Selasa dan Rabu baru orang masuk profit, baru masuk positioning. Jumat, Kamis dan Jumat itu harga dimulai di pump lagi. Rinse and repeat, mulai Sabtu ntar harga mulai stagnan lagi, Minggu ada kenaikan sedikit, Senin penurunan, seperti itu. Yang saya harapkan kalau misalkan mau masuk ke dalam seperti yang kayak begini, area ini aja di 01540 ini area yang cukup baik untuk buy lagi, area sini. Ini juga belum retest 01440, saya harapin ada penurunan juga ya sebentar. Jangan, saya udah beli di rendah di sini untuk buy 10.55, jadi enough. Koin kayak begini saya nggak akan tambah position, nggak akan ngapa-ngapain. Udah sekian, udah waktunya sebentar lagi, udah mulai subuh, udah jam subuh, mau ada persiapan istirahat dulu sebentar sebelum sholat. Assalamualaikum